Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hari ini kita akan berlatih menyusun persamaan dasar akuntansi ya. Kebetulan tadi saya dapat kiriman soal dan saya tertarik untuk membahasnya. Perhatikan ini ada soal. Nona Safitri memulai usahanya selama bulan Januari 2000. Dalam perusahaan menjahitnya terjadi transaksi sebagai berikut. Nah, ini ada transaksi dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Diminta membuat persamaan dasar akuntansi dan membuat laporan keuangannya. Kita mulai dari persamaan dasar akuntansi dulu ya. Ini saya sudah membuat kolom-kolom untuk persamaan dasar akuntansi. Ada harta terdiri dari kas, piutang, perlengkapan peralatan, kemudian kolom untuk utang, modal, dan keterangan. Kita langsung aja ya, mulai ya. Nomor 1. Tanggal 1, Nona Safitri memulai usahanya dengan menginvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000. Berarti kasnya bertambah 1.500.000, modalnya juga bertambah. Lihat kata kuncinya, uang tunai itu kas dan modal. Setiap kali mengisi kolom modal selalu harus mengisi keterangan karena kolom keterangan itu menunjukkan dari mana modal itu berasal. Nah, 1.500.000 itu dari mana? Dari modal awal. Lanjut tanggal 2. Dibeli dengan kredit mesin jahit atau peralatan dari toko Fajar seharga 150.000. Maka membeli secara kredit peralatan berarti peralatannya bertambah 150, utangnya juga bertambah 150. Kalau sudah kita jumlahkan 2 baris saja, tanggal 1 dan tanggal 2. Saya beri warna merah, ini adalah penjumlahan yang warna merah ya. Lanjut tanggal 3, dibeli tunai perlengkapan jahit sebesar 30.000, membeli tunai. Berarti kasnya dikurung 30.000. Kalau pakai Excel dikurung itu nanti otomatis dia akan minus. Perlengkapannya bertambah karena membeli perlengkapan berarti perlengkapannya bertambah. Kita jumlahkan 2 baris saja di atasnya. Lanjut ke tanggal 8. Diterima pendapatan dari menjahit tunai sebesar 50.000, dapat uang. Pendapatan itu taruh di kolom mana? Taruh di kolom modal karena pendapatan itu menambah modal. Nah, keterangan diisi karena mengisi kolom modal, maka kolom keterangan harus diisi. Dari mana uang 50.000 itu? Dari pendapatan jasa. Setelah itu kita jumlahkan 2 baris di atasnya saja. Lanjut ke tanggal 10. Telah diselesaikan borongan menjahit atas langganan sebesar 250.000. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih. Berarti belum dibayar, belum diterima uangnya. Kita masukkan ke piutang. Piutang kita bertambah, anggap aja meminjami ya. Kita minjami. Dan karena ini pendapatan masuknya ke modal. Kita tulis di keterangan 250.000 itu merupakan pendapatan jasa. Kita jumlahkan. Setelah itu lanjut ke tanggal 15. Dibayar beban sewa sebesar 25.000. Bayar beban sewa. Kasnya berkurang. Modalnya juga berkurang. 25.000 modal berkurang untuk apa? Untuk membayar beban sewa, ditulis di keterangan. Biar jelas. Lanjut tanggal 20. Nona Safitri mengambil uang untuk kepentingan pribadinya sebesar 200.000. Berarti kas perusahaan berkurang karena diambil uangnya oleh Nona Safitri. Modal Nona Safitri juga berkurang. Kenapa kok bisa berkurang? Karena untuk kegiatan prive itu artinya pengambilan pribadi pemilik.
Kasnya sekarang menjadi 1.295.000. Lanjut ke tanggal 22, dibayar angsuran hutang kepada toko Fajar. Nah, kita mengangsur pakai uang. Uangnya berkurang, kasnya berkurang 50.000, utangnya juga berkurang 50.000. Lanjut ke tanggal 25, diterima angsuran pembayaran dari langganan atas borongan tanggal 10 Januari yang lalu 30.000. 10 Januari lalu ada uang 250 masuk ke piutang ya. Nah, ini dibayar tapi hanya 30.000 saja. Berarti kas kita cuma nambah 30.000 aja, piutangnya berkurang 30.000. Setelah ini lanjut ke tanggal 28. Diterima pendapatan dari usaha jahit sebesar 120.000. Menerima pendapatan. Kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Kenapa modal bertambah? Karena dari kegiatan pendapatan jasa. Setelah itu kita jumlahkan 2 baris di atasnya saja. Lanjut tanggal 30. Membayar beban usaha. Kasnya berkurang, modalnya juga berkurang. Kenapa bisa berkurang modalnya? Karena untuk membayar beban usaha. Terakhir tanggal 31, setelah diadakan inventaris ternyata perlengkapan menjahit yang ada bernilai 20.000. Ini perlengkapan ya, perlengkapan terakhir itu 30.000. Diminta perlengkapan yang ada. Nah, sekarang yang ada itu berarti yang tersisa. Perlengkapan yang tersisa, sisanya nanti diminta 20.000. Berarti perlengkapan ini harus diapain? Harus dikurangi sebesar 10.000 biar hasilnya 20.000. Nah, penyeimbangnya apa? Nah, sering saya jumpai ketika ada penggunaan perlengkapan ini, sering yang kalian kurangi adalah kasnya. Ini salah. Ketika ada penyusutan perlengkapan atau penggunaan perlengkapan seperti ini, yang dikurangi adalah modal. Karena ketika menggunakan perlengkapan itu tidak ada pengaruhnya dengan kas. Kolom keterangan diisi dengan beban perlengkapan. Kalau sudah dijumlahkan, nah ini adalah hasil akhirnya. Nah, kalau kalian ingin menguji apakah betul nggak ini pekerjaannya, kita uji aja. Harta itu kan harus sama dengan utang ditambah modal ya. Utang ditambah modal. Nah, harta itu kan ini, kolom ini. Sampai ini ya. Kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Ini 1, 2, 3, 4. Maka harta itu adalah ini 1.365.000 ini ditambah 220.000 ditambah 20 ditambah 150.000. Utang ditambah modal, utangnya 100.000, modalnya 1.655.000. Ya, hasilnya sama. Kalau kayak gini berarti betul. Seperti itu ya guys. Guys, untuk laporan keuangan penjahit Safitri, kalian silakan lihat linknya di kolom deskripsi ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Equilibrium.